apa motivasi utamanya Bapak Perbekal untuk mengelola desa ini menjadi juara? Terkait dengan keberadaan BUMDes, di sana ada yang namanya bagi hasil usaha. Ini juga langsung terlibat aktif dalam memberikan pelatihan dan bimbingan bagi UMKM ya. Ini adalah peningkatan kapasitas daripada perangkat maupun startup dan Desa maju, mandiri, dan sejahtera nih. Halo sahabat desa, jumpa lagi dalam podcast Teras Desa. Pada episode kali ini kita akan berkunjung ke Desa Tegal Harum, Kota Denpasar, Bali. Desa Tegal Harum ini merupakan juara 1 Lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional 2 Jawa Bali. Untuk itu langsung saja kita hadirkan Kepala Desa Tegal Harum, Bapak Ikomang Adi Widiantara. Selamat siang Bapak Mekel. Selamat siang Ibu Dewayu, apa kabarnya? Halo, lama tak jumpa. Iya. Bapak Perbekel ya, saya panggil ya, Siap, sampai akhir siap. acara karena Baik, di desa panggilannya Bapak Perbekel. Betul, gitu ya, betul, untuk Dewayu. kepala desanya. Ya, ini selamat dulu sudah menjadi juara 1, luar biasa. Ini kayaknya pertama kali ya di Kota Denpasar desanya juara 1 tingkat nasional. Betul Kira-kira sekali. bisa di-sharing apa saja langkah-langkah Bapak Perbekel dalam mengelola desa sehingga menjadi juara 1. Baik, terima kasih Dewayu. Pemirsa di rumah, sebelum kami menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Dewayu, perkenalkan diri dulu. Nama saya Ikomang Adi Widiantara selaku Perbekal Desa Tegal Harum. Kami di Kota Denpasar ataupun di Provinsi Bali menyebutnya sebagai Perbekal, di mana kami diberikan amanah untuk menjabat selaku Kepala Desa belum mencapai 4 tahun. Namun syukurlah bahwasanya sampai saat ini beberapa prestasi sudah berhasil kami raih di Desa Tegal Harum. Tentunya semuanya berkat proses yang kami lalui dari awal. Nah, terkait dengan bagaimana kami bisa memperoleh juara 1 Lomba Desa tingkat nasional di tahun 2023 ini, tentunya prosesnya panjang di tahun 2023 ini, di mana prosesnya kita mulai dari tingkat kecamatan, kita memperoleh yang terbaik di tingkat kecamatan, betul. Kemudian kita lanjut prosesnya ke tingkat Kota Denpasar, kembali kita memperoleh yang terbaik. Kemudian Berapa desa saingannya? untuk di Kota Denpasar, tentunya seluruh desa yang ada di Kota Denpasar berjumlah 27 desa. Kemudian di tingkat provinsi kami beradu terkait dengan program-program kami di desa bersama dengan rekan-rekan dari 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali, dan terakhir kami melaju ke tingkat nasional ataupun regional 2 bersaing dengan teman-teman yang berada di regional 2 sekitar 6 desa di provinsi yang ada di regional 2 seperti tersebut. Ya, Luar biasa sekali ya. Dan juara 1, bagaimana perasaannya? Tentunya bisa di-sharing. Tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi kami ya di Desa Tegal Harum, apalagi seperti apa yang dikatakan tadi, merupakan sebuah prestasi monumental, sebuah prestasi yang baru pertama kali diraih oleh Kota Denpasar. Luar biasa sekali bagaimana juga pimpinan kami, Bapak Wali Kota Denpasar, langsung hadir ketika kami menerima hadiah sebagai juara 1 di tingkat nasional regional 2. Diundang Dan juga ya, tidak hanya kami dari pemerintah desa, tidak hanya kami dari teman-teman di pemerintah lingkungan Kota Denpasar, namun seluruh masyarakat yang ada di Desa Tegal Harum juga merasakan euforia yang luar biasa. Terbukti ketika kami baru mendarat landing dari Jakarta, disambut ribuan warga kami yang ada di Desa Tegal Harum khususnya. Sangat-sangat luar biasa pengalaman seperti ini. Bisa di-sharing juga nih, apa motivasi utamanya Bapak Perbekal untuk mengelola desa ini menjadi juara? Ya, tentunya rasa jengah ya. Rasa jengah dari kami. Di Indonesia kan? Iya. Jengah juga ya di Indonesia? Iya, jengah di Indonesia, jengah sama juga ya. Jengah ataupun rasa keinginan kami untuk bangkit maju, terutama terkait dengan keberadaan daripada pandemi COVID-19. Terutama dengan keberadaan bahwasanya selama ini Desa Tegal Harum belum bisa berbicara banyak di tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Ini yang memotivasi kami, terkhusus daripada kami di pemerintah Desa Tegal Harum, bagaimana caranya kami bisa berusaha maksimal, memaksimalkan potensi yang ada sehingga nantinya kita bisa lebih diakui lah di tingkat nasional. Dan puji syukur juga bahwasanya sebuah proses yang kami lakukan selama ini bisa berbuah dengan hasil yang maksimal, terkhusus dalam lomba desa tingkat nasional seperti itu. Apa produk unggulan di desa ini?
berbicara produk unggulan dan potensi yang kami miliki di Desa Tegal Harum, yang pertama itu kita memiliki yang namanya BUMDes. BUMDes yang kami namai dengan BUMDes Puspa Harum Sejahtera yang sudah berbadan hukum, seperti itu. Di mana BUMDes Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum ini mengelola 4 unit usaha. 4 unit ya? Betul. Biasanya 1-2 unit ya kalau desa-desa yang lain? Karena kami mengembangkan potensi-potensi yang ada yang nantinya dikelola oleh BUMDes. Yang pertama perlu kami sampaikan yaitu potensi daripada pengelolaan pasar Desa Tegal Harum. Pasar Desa Tegal Harum. Kemudian yang kedua kami memiliki unit usaha parkir. Kemudian yang ketiga ada simpan pinjam, dan yang terakhir adalah perdagangan dan jasa. Perlu diketahui juga bahwasanya terkait dengan pengelolaan daripada pasar kami, pasar Desa Tegal Harum, kami informasikan bahwasanya di tahun 2022 sampai dengan 2023 ini kami melakukan revitalisasi pasar, di mana dananya betul kami launching kemarin, kami resmikan kemarin di tanggal 21 Juli tahun 2023. Dananya kami peroleh melalui dana TP tugas pembantuan dari APBN, dari Kementerian Perdagangan sebesar 3 miliar rupiah. Luar biasa banyak sekali. Ya, sangat beruntung sekali, apalagi di tengah pandemi COVID-19 kami bisa memperoleh dana yang tidak kecil juga nominalnya. Kemudian ada dana pendamping, ini juga disupport penuh oleh pemerintah Kota Denpasar melalui APBD Kota Denpasar, termasuk juga melalui APBD kita, sehingga saat ini kita sudah memiliki pasar yang representatif seperti itu. Ya. BUMDesnya lumayan memberikan kontribusi kepada desa untuk saat ini. Iya, baiklah. Terkait dengan keberadaan BUMDes, di sana ada yang namanya bagi hasil usaha, di mana sekitar 45% kami diberikan kepada pemerintah desa melalui PAD yang kami miliki seperti tersebut. Kalau berbicara PAD Desa Tegal Harum, kami informasikan di tahun 2020 itu jumlahnya adalah sekitar 78 juta rupiah diberikan PAD ke Desa Tegal Harum, kemudian meningkat. Itu pandemi ya, 2020 kan? Belum. Artinya ketika berbicara SHU 2019 kita diberikan PAD 2020 masih 78 juta, kemudian ketika pandemi justru meningkat menjadi 250 juta rupiah. Puncaknya di tahun 2022 menjadi 350 juta. Namun ketika terkait juga dengan revitalisasi ataupun relokasi pedagang pasar, kami sedikit mengalami penurunan dalam hal jumlah PAD mencapai 200 juta rupiah. Target kami di tahun ini dan tahun-tahun kedepannya, karena pasar kami baru, kemudian kami perluas juga dengan unit usaha baru, mudah-mudahan nanti kedepannya untuk PAD bisa meningkat terus. Luar biasa sekali ya, meningkat terus ya. Yang terakhir untuk tahun ini? Prediksi kami di tahun 2024 PAD yang masuk ke Desa Tegal Harum atau ke pemerintah Desa Tegal Harum melalui RKD itu kurang lebih 300 sampai 400 juta lah kami. Itu termasuk banyak loh untuk BUMDes yang bertahan dalam kondisi pandemi ya. Betul. Kira-kira apalagi produk unggulannya, Pak? Kemudian terkait dengan keberadaan daripada UMKM kami. Nah, UMKM ini terus kami berikan pelatihan-pelatihan, penguatan-penguatan, termasuk BIMTEK di dalamnya. Kemudian kami libatkan dalam kegiatan-kegiatan desa. Kemudian juga bersinergi dengan OPD-OPD terkait mengadakan pasar murah, di mana setiap ada kegiatan pasar murah pasti kami libatkan UMKM tersebut. Selain daripada itu, kami kira nanti ke depannya kami berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi lain yang mungkin bisa diberdayakan oleh BUMDes kami, yaitu BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Tetap melalui BUMDes ya? Ya, karena kami artinya begini, ketika kami melihat keberadaan BUMDes, kami dari pemerintah Desa Tegal Harum pastinya akan selalu mensupport keberadaan BUMDes tersebut. BUMDes memiliki yang namanya bagi hasil usaha seperti itu yang bisa dimanfaatkan juga untuk pengembangan daripada UMKM yang ada di Desa Tegal Harum. Selain daripada kami juga langsung terlibat aktif dalam memberikan pelatihan dan BIMTEK bagi UMKM ya, betul. Luar biasa sekali, banyak ya UMKM-nya ya. Di listnya kayaknya banyak nih, saya sempat lihat nih kemarin. Betul. Keberadaan daripada UMKM kami saat ini sudah terdata kurang lebih 200 UMKM pelaku usaha di Desa Tegal Harum. Kami berusaha bagaimana caranya
potensi yang kami miliki terkhusus di bidang UMKM ini bisa terus berkembang. Sekali lagi kami terus komunikasikan dengan pihak UPD terkait, kami ikutkan dalam pasar murah dan lain sebagainya. Dan kedepannya kami berusaha bahwasanya, nah kebetulan juga nanti di tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2023 ini kami diundang juga acara Pindeskel, ya. Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan. Kami akan ajak UMKM kami untuk bergabung, memperlihatkan ataupun menjual produknya untuk pameran di lokasi seperti tersebut. Semoga lancar nih Pak sampai Pindeskelnya. Oke, next ini lebih ke perencanaan ya. Bagaimana Bapak Perbekal merencanakan dan nanti melaksanakan program-program pembangunan di desa? Iya. Terkait dengan perencanaan kami di desa, tentunya tidak terlepas daripada visi dan misi kami di Desa Tegal Harum. Visi dan misi kepala desa ketika sebelum kami diberikan amanah untuk menjabat selaku kepala desa. Kemudian visi dan misi tersebut kami jadikan visi dan misi desa ketika kami menjadi kepala desa. Kemudian dalam perencanaan setelah itu kami memiliki yang namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itu yang di mana diberlakukan selama 6 tahun masa jabatan daripada kami. Kemudian diperkecil, dipersempit kembali dalam 1 tahun perencanaan yang kami namakan Rencana Kerja Pemerintah. Dalam setiap perencanaan kami di desa, kami selalu melibatkan partisipasi aktif daripada masyarakat kami di Desa Tegal Harum. Berbicara desa di Kota Denpasar ada yang namanya desa adat. Nah, kami melakukan simekrame ataupun turun ke bawah langsung di setiap dusun-dusun yang ada. Desa adat juga dilibatkan ya Pak? Desa adat juga dilibatkan. Inilah namanya konsep kami kalau kita berbicara di Kota Denpasar, konsep daripada spirit Wasudewa Kutumbaka Menyamo Bragil. Kita bergotong royong bersama-sama membangun daripada yang namanya Kota Denpasar. Nah, dari sana akan muncul kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh masing-masing dusun, kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar sana. Yang ini yang akan kita godok nantinya dalam Musrenbang Desa, kemudian menuju kepada Musdes yang nantinya ditetapkan dalam APBDes di setiap akhir tahun anggaran. Sampai saat ini apakah ada dengan desa adat, ada masalah, konflik selama ini sampai saat ini dalam menjalankan pemerintahannya? Kalau berbicara karena di Bali adat ada adat, gitu. Ada dinas di Provinsi Bali. Di Bali kami rasa kalau kita berbicara di Desa Tegal Harum, kami hubungannya sangat-sangat luar biasa baiknya, terutama dengan banjar adat yang ada di Desa Tegal Harum. Kami di sini memiliki 8 banjar adat, kemudian ada 2 desa adat. Selalu dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, melibatkan banjar ataupun dusun, kami libatkan keterlibatan daripada klien adat seperti itu, ataupun ketua daripada adat, sehingga nantinya apa yang menjadi kebutuhan di bawah bisa kami serap aspirasi mereka. Mereka juga hadir dalam Musdes, Pak? Setiap Musrenbang Musdes yang kami undang pastinya. Tidak hanya kegiatan-kegiatan Musrenbang, kegiatan Musdes mereka hadir. Hampir dalam setiap kegiatan. Karena bagaimanapun juga hubungan kita harus selalu bersinergi baik. Kita juga memerlukan mereka juga pastinya membutuhkan kehadiran daripada pemerintah di sana. Jadi bagus ya, bisa tertangani setiap permasalahan yang ada, baik dinas maupun adat di sini. Betul sekali. Ya. Lalu gitu kita ke perangkatnya sekarang. Siap. Apakah punya trik khusus ini Pak Perbekal dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan nih Bapak Perbekal dengan perangkat desanya, kasih kaur dalam menjalankan tugas-tugas di pemerintahan desa? Oke. Terkait dengan bagaimana kita mempolakan sinergitas antara kami dengan sekretaris desa, kemudian perangkat khususnya kasih kaur dan pelaksana kewilayahan, tentunya kami di awal selalu mengadakan koordinasi dan sinergitas. Setiap minggu pastinya kami akan selalu menanyakan atau merapatkan mereka. Ada meeting, briefing. Setiap hari Senin pagi ya, morning briefing lah, seperti itulah kita katakan di sini. Bagaimana kita memahami situasional daripada mereka, apa kendala-kendala mereka, apa keinginan daripada mereka. Selain daripada berbicara masalah perangkat, tentunya di desa juga ada yang namanya staf kami di sini. Nah, itu pun juga kami libatkan dalam setiap agenda resmi yang kami miliki di desa. Kami selalu berkoordinasi. Ketika ada permasalahan, sampaikan kepada kami selaku perbekal ataupun kepala desa.
sistem daripada pemerintahan kami juga tidak kaku. Ya. Tidak kaku dalam artian begini, kami selalu sering mengadakan mutasi ataupun rotasi di struktur daripada pemerintahan kami, karena kami merasa sangat-sangat yakin semua anak-anak kami memiliki potensi yang luar biasa. Dimanapun mereka ditempatkan, pastinya mereka harus siap dan wajib. Ketika nantinya posisi daripada staf misalnya, posisi daripada staf menggantikan posisi yang di atasnya, perangkat dan lain sebagainya, mereka sudah siap. Jadi kami tidak merasa kami kehilangan dan lain sebagainya. Justru kami memiliki banyak potensi yang bisa termanfaatkan dari keberadaan SDM kami. Balik lagi ketika kita berbicara masalah, Desa Tegal Harum sekarang sudah membrandingkan diri sebagai desa literasi digital. Nah, balik apa lagi itu ya Pak ya? Bisa dijelaskan sedikit? Bahwasanya segala macam pelayanan penduduk, kemudian terkait dengan akses dan lain sebagainya sudah terdigitalisasi, karena kami yakin bahwasanya dengan adanya era revolusi industri, mau tidak mau kita harus dan wajib untuk mengikutinya, jangan sampai kita ketinggalan seperti itu. Nah, konsep ini kenapa kami berani memasuki yang namanya konsep literasi digital, karena fondasi dasarnya kami sudah punya. Sudah sering kami sampaikan, fondasi dasar daripada semuanya itu ada 3 bagi kami. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur digital. Bagaimana keberadaan akses wifi di desa kami, di desa Tegal Harum, bagaimana keberadaan daripada komputer, laptop, kemudian terkait juga dengan keberadaan gadget ataupun handphone yang ada di wilayah desa Tegal Harum. Kami lihat untuk saat ini semuanya hampir memahami terkait dengan hal tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengoperasian. Kemudian hal yang kedua adalah terkait dengan SDM yang kami miliki. Nah, puji syukur juga bahwasanya SDM yang kami miliki semuanya sudah namanya melek daripada teknologi. Ya, karena kami sekali lagi Desa Tegal Harum berada di wilayah perkotaan seperti itu. Termasuk juga yang terakhir nomor 3 adalah usernya ataupun penggunanya ataupun masyarakat kami. Ketika kami bergerak ke arah digitalisasi, infrastruktur sudah memadai, kemudian SDM kami memadai. Namun jika ujungnya akhirnya masyarakatnya yang belum melek teknologi akan sia-sia semuanya. Karena ketika kita berbicara di Desa Tegal Harum, dari ketiga komponennya tersebut sudah lengkap semuanya, sehingga kita berani bergerak. Nah, inilah kembali lagi juga SDM di desa, SDM di pemerintah desa memegang peranan penting dalam pengembangan daripada teknologi seperti itu. Itu ada ininya nggak Pak? Maksudnya perangkat desanya dengan itu memastikan mereka melek teknologi, kemudian adanya banyak aplikasi di desa yang mengharuskan perangkat desanya itu mengerti. Itu ada peningkatan kapasitas atau apa mungkin yang mendukung mereka dalam menjalankan tugasnya? Ya, beruntungnya kami di sini tidak memulai semua prosesnya itu dari nol, karena dari awal mereka memang sudah namanya melek teknologi, namun tentunya dengan berbagai macam inovasi, berbagai macam terobosan yang kami miliki, harus juga dibarengi juga dengan tadi disampaikan adalah peningkatan kapasitas daripada perangkat maupun staf kami. Dan syukurlah selama ini ketika kami mengadakan pelatihan, peningkatan dan kapasitas dan lain sebagainya bisa diikuti oleh mereka dengan baik, dan mereka bisa menyerap informasi dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mengimplementasikan terobosan-terobosan yang kita lakukan di Desa Tegal Harum. Itu sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Sangat-sangat baik. Oke, untuk ini pertanyaan terakhir. Ini untuk tentunya mendukung desa maju, mandiri, dan sejahtera nih. Kira-kira apa langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Perbekel di dalam meningkatkan pelayanan kependudukannya, kemudian kesehatannya, kemudian pelayanan publik ya, kemudian pelayanan di infrastruktur desa? Ya, menarik di sini desa maju, mandiri, dan sejahtera. Dan bagaimana kita bisa melakukannya di Desa Tegal Harum tentunya sekali lagi terkait dengan kolaborasi yang kita lakukan ataupun yang lebih kita kenal dengan yang namanya kolaborasi pentahelix. Bagaimana sinergitas kita yang kita lakukan baik dengan pemerintah, kemudian dengan media, masyarakat, media dan lain sebagainya. Inilah yang membuktikan bahwasanya Desa Tegal Harum mampu bekerja sama sehingga semuanya berjalan tidak sendiri-sendiri. Semuanya butuh dukungan, saling mensupport dan gotong royong. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, adanya spirit Wasudewa Kutumbaka. Terkait dengan pelayanan publik,
kita di Kota Denpasar juga mengenal yang namanya Swaka Dharma, melayani adalah kewajiban. Nah ini yang selalu kita tekankan. Penuh dengan ini ya Pak ya, istilah-istilah yang luar biasa sekali Kota Denpasar ya. Ya, inilah yang menyebabkan kita bisa bersatu menuju Denpasar maju, terkhusus di Desa Tegal Harum, mengambil konsep-konsep yang dimiliki oleh Kota Denpasar, bagaimana kita bisa bergandengan tangan saling mensupport untuk keberadaan hal-hal seperti itu. Ya. Top down ya. Iya. Ya, jadi mengambil semua. Iya, ya pastinya. ya. Tidak hanya top down, bottom up juga. Iya. Iya, nih, ini pertanyaan terakhir di sesi ini. Oke, Ini siap. seru nih perbincangannya, masih Siap, banyak siap. yang kayaknya masih perlu digali dan belum diceritakan ini ya. Siap. Mungkin nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Ah. Tetaplah bersama kami di sini. Siap. Dan oke, teman-teman di desa, sekian dulu episode kali ini berbincang-bincang. Nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya dan tetap di program P3PD dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, tetap saksikan podcast Teras Desa di channel Teras bersama YouTube channelnya. Tetap like dan subscribe-nya dan nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.